Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Hudaro ini dengan NIM 2414 20136. Saya dari PBSE 3. Pernah nggak sih kalian ngerasa kerja keras tiap bulan tapi uang tuh kayak hilang aja gitu? Baru gajian seminggu udah tipis lagi. Nah, waktu itu saya mengikuti seminar. Jadi saya baru sadar ternyata masalahnya bukan di gajinya yang kurang, tapi di cara kita mengatur keuangannya yang belum benar. Jadi baik teman-teman, dari seminar kemarin tuh saya dapat banyak banget insight tentang gimana cara ngatur keuangan biar hidup kita tuh lebih tenang dan terarah. Kadang kita mikir ngatur keuangan tuh cuman soal nyimpan uang atau ngirit. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Ngatur keuangan tuh tentang gimana kita bisa ngerti kondisi finansial kita sendiri dan bikin rencana yang jelas buat masa depan atau jangka panjang. Nah, hal pertama yang penting banget itu adalah financial check up. Kita harus tahu dulu posisi keuangan kita kayak apa, mulai dari penghasilan, pengeluaran hutang sampai aset yang kita punya. Dari situ baru kita bisa melihat apakah kita sudah sehat secara finansial atau belum. Jadi lalu yang keduanya itu kita juga perlu punya dana darurat. Banyak orang suka lupa bagian ini nih. Padahal dana darurat tuh penyelamat banget kalau tiba-tiba ada hal yang tak terduga kayak sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendadak lainnya. Idealnya dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak langsung panik atau kita pinjem sana sini atau cara ini ya utang lah. Terus yang ketiga ngomongin soal hutang. Ternyata nggak semua hutang itu buruk loh. Ada hutang yang disebut hutang produktif. Misalnya buat modal usaha atau pendidikan. Nah, itu adalah hutang produktif yang bisa menghasilkan manfaat jangka panjang. Tapi yang perlu kita hindari itu hutang konsumtif, kayak buat beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Nih contohnya, misalkan Anda membeli iPhone, tapi si iPhone itu untuk kebutuhan konten Anda. Itu tuh maksudnya hutang produktif. Tapi kalau Anda ingin membeli iPhone dengan cara kredit, dengan Anda ingin gaya-gayaan atau tidak terlalu membutuhkan barang tersebut, itu Anda memasuki hutang konsumtif. Jadi selanjutnya ada tujuan keuangan. Jadi tujuan keuangan ini penting banget karena tanpa tujuan uang kita bakal jalan tanpa arah. Misalnya kita punya tujuan buat beli rumah, dana nikah, pendidikan anak, atau pensiun nanti. Dari situ kita bisa mulai bikin rencana dan strategi. Dan terakhir, jangan lupa tentang inflasi. Nilai uang itu terus menurun loh seiring waktu. Jadi kalau uang cuma disimpan tanpa dikelola, nilainya bakal berkurang. Makanya penting banget buat mulai investasi. Meskipun dari nominal kecil dulu, yang penting konsisten. Jadi keutamaan itu kalau investasi itu yang penting kita konsisten lah. Intinya ngatur keuangan itu bukan tentang seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa cerdas kita mengelola uangnya. Karena uang yang dikelola dengan bijak atau baik bisa bantu kita capai kebebasan finansial dan hidup lebih tenang di masa depan atau jangka panjang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang melihat video ini merasa cukup atau merasa puas dengan videonya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.